Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Wirahadianto, NIM 2502010200057. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil akhir dari ujian saya mengenai telah kritis, dua tugas akhir, regresi linear berganda, dan SMPLS. Adapun agendanya yang akan saya bahas pada video ini mengenai ringkasan tugas dan kriteria pemilihan TA-nya, lalu identitas dan alasan pemilihan, temuan kritik, dilanjut lagi dengan tugas kedua dengan poin yang sama. Identitas tugas akhir yang pertama itu judulnya pengaruh disiplin dan kerja kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di kantor pusat RPS. Penulisnya sendiri dari Dedi Wijayanto. Konsentrasinya manajemen SDM dan metodenya kuantitatif, kuesioner, dan regresi linear berganda melalui SPSS. Alasan saya memilih ini, yang pertama karena memenuhi kriteria soal nomor satu dan terdiri dari dua variabel X dan satu variabel Y, yaitu disiplin kerja, gaya kepemimpinan, dan kinerja karyawan. Dengan populasi pegawai sebanyak 142, diambil sampel menggunakan rumus Solvin 105 responden. Ujinya sendiri ada uji validitas Pearson, reliabilitas alpha, asumsi klasik, dan uji F serta uji T dan R square. Berikut temuan pertama dan kedua pada tugas akhir yang pertama. Temuan pertama pada latar belakang, peneliti menggunakan tabel 1.1 tentang capaian penerimaan pajak nasional tahun 2020 sampai 2024. Kemudian mengaitkannya dengan kinerja karyawan kantor pusat RPS. Ini menjadi masalah karena menerima pajak nasional adalah indikator makro yang dipengaruhi banyak faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal, bukan data langsung mengenai kinerja karyawan di kantor tersebut. Dampaknya, urgensi penelitian menjadi lemah. Solusi yang ditawarkan, peneliti perlu menambahkan data internal yang benar-benar eh, dapat relevan, misalnya data penilaian kinerja atau mungkin capaian target unit. Untuk temuan kedua mengenai rumusan masalah, hanya berisi dua pertanyaan parsial. Padahal penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan melakukan uji F. Tidak ada rumus masalah mengenai pengaruh simultan. Solusinya dapat menambahkan rumus masalah ketiga tentang pengaruh simultan, disiplin kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, temuan 3 sampai ke 5 yang terdapat pada bab satu dan bab 3. Temuan ketiga terdapat inkonsistensi subjek penelitian. Pada bab satu disebutkan subjeknya adalah seluruh pelaksana. Lalu di bab 3 disebutkan pegawai tetap. Keduanya belum tentu sama. Selain itu, batasan penelitiannya menyebutkan data empiris periodenya 2020 sampai 2024. Padahal, kuesioner disebarkan pada bulan Mei sampai Agustus 2025. Ini menimbulkan kerancuan antara data sekunder dan data eh, primernya. Solusinya dapat menyamakan istilah subjek dan jelaskan secara tegas bahwa tahun 2020 sampai 2024 adalah data sekunder untuk latar belakang, sementara data utama adalah kuesioner di tahun 2025. Untuk temuan keempat mengenai teknik sampling yang tidak dijelaskan. Peneliti menggunakan rumus Solvin untuk mendapatkan 105 responden, tetapi tidak menjelaskan bagaimana sampel ini dipilih. Apakah acak, sederhana, proporsional, atau purposive. Solusinya, jelaskan teknik sampling yang digunakan agar merepresentasikan sampel dapat dinilai. Temuan kelima, skala pengukuran tidak konsisten. Peneliti menyebut skala Likert terdiri dari 5 tingkatan, tetapi pilihan jawaban yang tersedia hanya 1 sampai 4. Solusinya samakan penjelasan skala dan beri justifikasi jika memang menggunakan skala 4 poin tanpa ada kategori tengah.
Berikut temuan ke-6 sampai ke-8 terdapat pada bab keempat. Temuan ke-6 itu merupakan uji asumsi klasik yang tidak lengkap. Pada bab 3, peneliti menyebutkan dua metode heteroskedastisitas, yaitu scatterplot dan Uji Glaser, serta menyebut kurva p-plot untuk normalitas. Namun di bab 4 ini yang ditampilkan hanya scatterplot saja dan hasil Kolmogorov-Smirnov. Solusinya, lakukan atau laporkan hasil uji Glasernya dan p-plotnya, atau hapus metode tersebut dari bab 3 jika memang tidak digunakan. Temuan ketujuh, terdapat kesalahan rujukan tabel. Pada narasi uji F dan uji T, peneliti merujuk pada tabel 4.17. Padahal tabel yang benar adalah 4.13 untuk uji F dan 4.16 untuk uji T-nya. Selain itu, pada pembahasan gaya kepemimpinan, peneliti mengutip penelitian Eri dan rekan-rekan yang justru membahas disiplin kerja, bukan gaya kepemimpinan. Solusinya dapat memperbaiki seluruh rujukan tabel dan mengganti referensi pembahasan dengan penelitian yang lebih spesifik dan lebih nyambung. Temuan ke-8 itu tidak ada uji common method bias pada seluruh variabel diukur melalui kuesioner self-report dari responden yang sama dalam waktu bersamaan. Solusinya dapat menambahkan uji Harman single factor test atau gunakan prosedur desain seperti jaminan anonimitas dan pemisahan waktu pengisian. Temuan ke-9 yaitu menyebutkan pengaruh positif dan negatif masing-masing variabel. Tidak ada kesimpulan mengenai pengaruh simultan, tidak ada nilai koefisien determinasi, padahal R-square-nya 73,8% dan tidak ada subbab keterbatasan penelitian. Saran yang diberikan juga masih bersifat umum. Jadi solusinya dapat menambahkan kesimpulan pengaruh simultan dan nilai R-square, implikasi manajerial berbasis indikator dengan skor terendah, serta subbab keterbatasan penelitian. Secara keseluruhan, saya menemukan 20 temuan pada tugas akhir yang pertama yang tersebar dari bab 1 sampai bab 5 dengan masalah inti pada kekuatan fenomena, konsistensi internal, kelengkapan asumsi klasik, dan ketelitian pembahasan. Rinciannya dapat dilihat pada laporan yang akan saya upload nantinya. Mengenai identitas tugas akhir kedua yang saya pilih, yaitu mengenai kesadaran wajib pajak dan e-filing berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening dengan studi pada wajib pajak orang pribadi non-karyawan di KPP Pratama Binjai. Tugas akhir ini ditulis oleh Agusman, konsentrasinya di manajemen keuangan, menggunakan metodenya sendiri, metode kuantitatif, kuesioner, dan SEM-PLS. Berikut temuan pertama pada tugas akhir ini, yaitu judul menggunakan kata berpengaruh yang secara akademik kurang netral karena terkesan menyatakan hasil sebelum penelitian dilakukan. Selain itu, justifikasi penggunaan SMPLS masih bersifat umum. Solusinya itu dapat mengubah judul dengan kata pengaruh dan kaitkan justifikasi PLS dengan kompleksitas model, jumlah sampel, dan jumlah prediksi. Lalu temuan kedua adalah mendasar, yaitu mengenai variabel penerimaan pajak yang diukur melalui persepsi wajib pajak, bukan data realisasi. Indikatornya seperti tarif pajak sesuai, alokasi untuk pembangunan, dan laporan publik lebih mencerminkan persepsi keadilan dan transparansi, bukan penerimaan pajak aktual. Selain itu, rujukan undang-undang tidak konsisten. Di bab 2 menyebutkan UU APBN nomor 62 tahun 2024, tapi pada tabel operasionalisasi menyebutkan UU nomor 20 tahun 2019.
Pada temuan dari bab 3 sampai bab 4, yaitu temuan ketiga mengenai teknik sampling yang berpotensi bias. Peneliti menggunakan pervasive sampling dengan kriteria hanya wajib pajak yang menggunakan e-filing. Artinya wajib pajak non penggunaan e-filing tidak terwakilkan, padahal e-filing adalah salah satu variabel independen. Margin error-nya 10% juga relatif longgar. Solusinya, akui keterbatasan ini, pertimbangkan perbandingan penggunaan dan non-penggunaan e-filing, serta tambahkan justifikasi kucupan sampel SAMPLS. Misalnya rule of thumb, 10 kali indikator terbesar atau power analysis. Temuan keempat yaitu pada evaluasi outer model terdapat masalah validitas diskriminan. Indikator Z1 memiliki outer loading-nya itu 0,800 ke konstruk kepatuhan wajib pajak, tetapi cross loading di konstruk e-filing justru lebih tinggi yaitu 0,830. Namun peneliti menyatakan tidak ada indikator yang perlu dihapus. Selain itu nilai HTMT-nya juga yang bagian kepatuhan antara kepatuhan dan e-filing sebesar 0,86 mendekati batas 0,90. Peneliti juga tidak melaporkan nilai FIF-nya untuk inner modelnya. Solusinya hapus atau memperbaiki indikator Z1, lakukan estimasi ulang dan laporkan nilai FIF inner model. Berikut untuk temuan kelima, yaitu prosedur bootstrapping-nya tidak dijelaskan secara lengkap. Tidak ada jumlah subsampel, confidence intervalnya juga nggak ada, atau jenis pengujiannya. Selain itu, Q-square-nya diinterpretasikan juga untuk variabel eksogen, padahal Q-square sendiri lebih tepat untuk variabel endogen. Selanjutnya, untuk temuan ketujuh, dan berikut perbandingan kualitas metodologis. Selanjutnya, tugas akhir kedua lebih kuat karena menggunakan data internal KPP Pratama Binjai, sedangkan tugas akhir pertama menggunakan data makro penerimaan pajak nasional. Dari sisi operasionalisasi, keduanya sama-sama bermasalah. Tugas akhir pertama memiliki ketidakkonsistenan dalam teori dan indikator kinerja, sementara dari tugas akhir kedua mengukur penerimaan pajak secara perseptual. Dari sisi sampling, tugas akhir pertama tidak menjelaskan teknik sampling, tugas akhir kedua hanya mengambil penggunaan e-filing. Dan dari sisi evaluasi model, tidak lengkap untuk uji asumsi klasiknya. Yang pertama, untuk yang kedua bermasalah pada validitas diskriminan dan tidak melaporkan VIF-nya. Sebagai kesimpulannya, untuk reviewer, kedua tugas akhir tersebut telah memenuhi kriteria soal, baik dari sisi metode maupun konsentrasi. Tugas akhir pertama perlu memperkuat fenomena penelitian, menyelaraskan rumusan masalah dengan uji simultan, dan memperjelas teknik sampling, melengkapi uji asumsi klasik, serta menambahkan keterbatasan penelitian. Untuk tugas akhir kedua, perlu memperjelas konstruk penerimaan pajak yang bersifat perseptual, memperbaiki validitas diskriminan pada indikator Z1, melaporkan FIF-nya, dan prosedur bootstrapping, serta menyamakan kesimpulan dengan hasil statistik deskriptif. Demikian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada kesalahan dalam materi. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.